Kalau tahu cara perawatan dan cara penghematan spiral, tentu mesin poles kalian akan selalu prima. Di sini saya akan membagikan tip-tipnya bagaimana cara perawatan dan penghematan spiral supaya mesin poles kalian tidak mengalami down, akan selalu pada posisi ukuran spiral dengan ukuran yang pas. Ikuti videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia tentunya bersama keluarga, dan usaha gilingannya semuanya pada maju dan pada sukses semua. Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa untuk semua teman-teman para subscriber saya dimanapun kalian berada saat ini. Saya ucapkan mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat dan selamat berjumpa di saluran Restu Bunda Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips sama teman-teman semua, yaitu cara perawatan dan cara penghematan spiral. Ini yang di depan saya adalah benda yang kemarin yang sudah saya perlihatkan sama teman-teman semua, yaitu spiral. Dan sekarang adalah pemantapannya, cara perawatan dan penghematan barang ini. Seperti apa teman-teman ya, ini harus dirawat dan dihemat. Jadi sesuai dengan judulnya, spiral ini akan mengalami down ataupun penurunan ketinggian spiral ini yang akan mengakibatkan penurunan juga terhadap kualitas produksi beras yang diolah. Nah tentu teman-teman ya, teman-teman sudah memahami hal ini, karena benda ini kalaupun dipasang dari mulai baru ataupun dipakai mulai dari baru, tentu akan berjalan dengan mulus dan normal, baik dalam sistem kerjanya juga hasil produksinya akan lebih sempurna. Nah yang saya maksud, setelah barang ini sekian hari dipakai, dipergunakan, tentu barang ini akan habis dan akan memperkecil dan akan menurun juga terhadap kualitas beras yang dihasilkan. Nah, bagaimana cara mengatasi penurunan ini supaya poles kalian tetap pada posisi prima? Saya sekarang akan memperlihatkan dulu sama teman-teman semua. Ini barang kalau dilihat, barang ini masih bagus, masih utuh ya. Karena ini benda ini belum lama saya pakai. Masih hitungan, belum ada puluhan ton ini yang saya pakai. Tetapi ini sudah terkena semacam ini. Oke, yang kemarin yang sudah saya perlihatkan ini, bahayanya seperti itu. Nah, kalaupun dilihat langsung dengan mata kita, ini sepertinya tidak ada penurunan ataupun tidak ada pengurangan ketinggian ini, sepertinya itu ya. Tetapi kalaupun saya ukur ini, nah kalau saya ukur menggunakan alat ukur, beli yang tengah dulu. Nah ini teman-teman bisa teman-teman lihat kerenggangan ini sangatlah jauh ini kalaupun menggunakan alat ukur. Nah sekarang kalaupun boring yang ada di poles kalian sudah membuyung ataupun sudah kena, ditambah dengan itu kerenggangannya,
mungkin ini akan jauh lebih renggang, akan jauh lebih renggangnya ini antara jarak ketinggian ulir ke boring. Nah, yang akan mengakibatkan semakin besar celah ke belakangnya beras yang lagi diolah. Nah, itulah yang akan mengakibatkan keparahan. Nah, benda ini teman-teman ya, kemarin sudah saya katakan ini ya, yang menjadi bahayanya, kalaupun ini dindingnya sudah miring seperti ini akan membahayakan sama kualitas beras yang kita olah ini. Karena ini beras akan terseret ke sisi dan akan memadat di bagian dinding boring. Apalagi kalaupun boringnya sudah mengurang, boringnya kalaupun sudah merenggang, akan lebih renggang juga ini. Nah, itulah yang mengakibatkan kepatalan pada beras kalian. Nah, ini video ini sebetulnya masih berkaitan dengan video yang kemarin. Silakan teman-teman ya tonton dulu video yang kemarin, baru teman-teman tonton yang ini, supaya berkaitan, supaya berhubungan video yang kemarin dengan yang sekarang. Kalaupun teman-teman langsung menonton video yang ini, ada kemungkinan karena asal usulnya tidak paham dari awal. Makanya tonton dulu video yang kemarin yang sudah saya upload mengenai masalah burir. Nah, sekarang bagaimana tip-tipnya untuk mengatasi hal seperti ini? Karena kita selalu membutuhkan benda ini setiap saat dipakai, akan selalu menggunakan spiral. Nah, tip-tip ini teman-teman, yang pertama teman-teman harus mempunyai spiral ataupun uril cadangan ya. Yang pertama itu yang harus teman-teman lakukan. Jadi jangan mengandalkan hanya satu aja yang ini, nunggu habis baru diganti baru. Nah, saya memberikan tips sama teman-teman, pertama itu ya, harus mempunyai 2 buat cadangan. Ini yang baru ini, misalnya ini yang baru ini yang lagi dipakai, ini. Sekarang uril yang lagi dipakai ini udah mengalami semacam hal ini. Ini jelas tadi kan udah mengalami penurunan akan kualitas beras yang dihasilkan. Nah, ini langkah awal sebelum ini diganti dengan yang baru ataupun diperbaiki. Ini ada kemarin yang berkomentar di kolom komentar, lupa namanya tuh, katanya kalau dibalik bagaimana. Nah, itu cara penghematan yang pertama adalah ini sistem dibalik dulu penggunaannya. Makanya ini akan selalu, kalaupun misalnya teman-teman membersihkan dalaman poles, ini selalu ini ada di depan sebelah sininya, selalu sebelah depan. Jadi habisnya ini akan sebelah dulu. Nah, ini buat cadangan yang belakangnya itu bisa digunakan. Oke? Nah, sekarang kita dibalik pemasangannya semacam ini. Kemarin yang ini habis berapa ton teman-teman menggunakan alat yang sebelah depan ini, kemarin habis berapa ton, jangan hitungan hari ya, berapa ton yang dihasilkan ini, yang dihasilkan beras. Ini pun sama, akan menghasilkan beras sama dengan yang ini. Katakanlah ini misalnya udah habis 6 ton semacam ini pasti 6 ton. Kalau ini misalnya dua-duanya udah 6 ton, sama berarti 12 ton. 12 ton, kalaupun diambil ongkos giling sekian persen, diambil untuk kerugian ini, ataupun untuk memperbaiki, ataupun untuk ganti baru, itu kan lebih efektif teman-teman ya. Kalaupun ada sekian persen dari penghasilan untuk mengganti hal ini. Oke? Nah, selanjutnya, ini misalnya udah habis dua-duanya ya. Sebelah sininya udah kena, ininya udah kena juga. Baru kita ganti dengan yang baru. Olah yang baru. Ini bukan yang baru, ini juga sama bekas. Ini cuman saya mencontohkan. Ini misalnya teman-teman diganti dengan yang ini. Jadi kan poles kalian kan akan tetap prima.
Ini jangan dipaksakan terus yang ini udah habis macam ini udah habis macam ini. Jadi baru diganti dengan yang ini, yang baru. Poles kalian akan terus tidak mogok dan akan terus keadaan prima. Dan tidak akan membahayakan sama boring. Nah, ini efek sampingnya ada tadi. Keadaan begini. Nah, kemudian sekarang teman-teman putuskan. Harus bisa memutuskan ini. Ini udah habis sebelah sininya, ini udah habis sebelah sininya. Ini jangan terus dipaksakan, ini jangan. Nantinya akan menurun kalaupun teman-teman mau diperbaiki. Sekarang putuskan, harus diperbaiki kalau mau diperbaiki. Nah, saya ada satu komentar dari ahli yang sudah mengalami cara penambah daging ini, cara menambah daging, dan akan saya baca komentarnya seperti ini. Oke, teman-teman semua ya. Sekarang kita lihat, karena ada seseorang yang berkomentar mengenai tambah daging uril. Oke. Nah, ini teman-teman ya, komentar ini yang datangnya dari Om Supian, ini ya, Om Supian Ian. Isi komentarnya, mantap penjelasannya Kang, sangat bermanfaat. Uril itu pernah saya melas atau tambah daging, lantaran di tempat kami gak ada yang jual. Itu ya isi komentarnya. Terus saya jawab, Om dari mana? Bagus gak Om hasil las? Poles berapa? Dan Om Supian menjawab kembali, dari Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Sepertinya kuat, pakai kawat las LB 52U. Cuma lumayan lama membersihkannya. Nah, kalau yang panjang itu gak tahu namanya. Pernah juga dilas, cuman harus sedikit demi sedikit lasnya. Kalau sekali jalan bisa retak karena terlalu panas. Nah, itu penjelasan dari Pak Kang Supian ya, dari Kalimantan Tengah ya. Selamat Pak Supian. Ini dia adalah menerima jasa las di tempatnya. Mungkin ada teman-teman kita yang berada di Kalimantan Tengah, kalaupun berdekatan dengan Pak Supian, silakan datangi Pak Supian. Dia sudah ahli mengelas mengenai uril. Nah, ini yang dimaksud Pak Supian. Jadi harus menggunakan kawat LB 52U. Di sini ya teman-teman ya, kalaupun teman-teman mau mengelas ataupun tambah daging untuk uril. Adapun masalah pengelasannya, baik ulir ataupun spiral, nah jadi harus secara perlahan ataupun sedikit demi sedikit cara penambahan dagingnya. Itu pengalaman dari Pak Om Supian yang dari Kalimantan Tengah. Sudah ada yang membuktikan bahwa ulir ini bisa ditambah daging dengan cara dilas ditambah dagingnya ya. Itu. Adapun masalah pengerjaannya harus benar-benar orang yang ahli di dalam pengelasan dan merapikannya. Nah, itu teman-teman ya, isi komentarnya semacam itu. Jadi kesimpulannya, benda ini bisa ditambah daging. Nah, ini akan lebih ringan ditambah dagingnya kalaupun baru habis sebelah semacam ini, baru habis ataupun baru miring semacam ini. Jadi cukup dengan menambah di sini aja karena ini baru miring. Tetapi ini kalau dipaksakan terus ke sini, ini ketinggian akan menurun, akan kesulitan yang memperbaiki. Nah, itu tukang las itu tidak tahu ketinggian ini harus berapa yang seharusnya. Nah, kalaupun ini belum apa-apa ketinggiannya, kita langsung ke tukang las, misalnya ini dilas seperti tadi yang isi komentar tadi, ini hanya ditambah daging. Ini untuk meluruskan kembali supaya ini tidak miring. Ditambah daging di sini. Nah, itu teman-teman ya, tip-tipnya kalaupun ini mau diperbaiki. Itu.
Nah teman-teman semua, saya sedikit akan memberikan tips sama teman-teman ya. Carilah tempat bengkel yang mempunyai alat yang ya sedikit agak canggih lah. Karena dengan menggunakan peralatan ataupun lasan yang kecil itu saya rasa kurang efektif ya. Karena ini kan yang dibutuhkan kadang-kadang lasnya las stainless ataupun apa ya yang nantinya tidak copot kembali. Jadi menggunakan lasan yang benar-benar kuat lasannya, yang bertegangan tinggi. Itu, carilah itu, dan teman-teman nanti bisa memperhitungkan, kalaupun ini misalnya di tempat daging, sebelah kiri dan sebelah kanannya, berapa biayanya. Tanyakan sama tukang las, berapa biayanya, dan teman-teman nanti akan membandingkan, apakah diperbaiki, apakah beli baru. Kalaupun ini misalnya diperbaiki, ini cukup dengan biaya seperempatnya misalnya itu ya, teman-teman kalau beli berapa harganya. Nah ini bisa membandingkan teman-teman ya, apakah beli baru, apakah diperbaiki. Nah itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi tip-tip ini saya rasa lebih efektif ya. Jadi itulah caranya yang teman-teman bisa lakukan supaya mesin poles kalian akan tetap berjalan dengan prima dan tidak ada kendala apa-apa terhadap produksi yang dihasilkan beras yang dikelola. Oke? Ambil yang baiknya, buang yang jeleknya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaiannya kurang berkenan di hati teman-teman, dan mungkin itu satu kebodohan saya. Tolong di-subscribe dulu yang belum subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.